keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 61 ayat 2-5. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang ke dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang penuh kesetiaan selalu hadir bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Hari ini senang sekali tanggal 20 Juli, hari Selasa. Kita bersatu lagi untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami masih diberikan kehidupan. Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan, untuk memuliakan nama-Mu. Maka ya Tuhan, pimpinlah kami agar dalam persekutuan doa pagi ini, kami juga boleh merasakan persekutuan dalam pembelajaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, sehingga membuat kami menjadi bahagia karena firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menjelaskan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh merasakan sukacita yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, kita akan memperhatikan ayatnya yang ke-17 sampai ke-38. Bacaannya agak panjang. Jadi ini sebuah kisah, maka ayo kita perhatikan kisah ini. Jadi saya seperti bercerita. Mari, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ke 38. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu
baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu janganlah kamu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu akan ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu saudari berkat Tuhan, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau melihat karya kuasa Tuhan dalam ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah siapkan jejak langkah. Wah, siapkan jejak langkah. Ayo coba kita bayangkan, coba kita pikirkan. Kira-kira kalau kita sudah tidak ada, maksud saya tidak ada di suatu tempat, sudah tidak ada, pindah tempat, pindah rumah, pindah tempat kerja. Bahkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, alias kita pulang ke rumah Bapa Surgawi, kira-kira apa yang orang lain ingat tentang kita? Apa yang orang
cirikan tentang kita, apa yang orang katakan tentang kita. Hal ini perlu kita pikirkan. Bukan berarti kita pengen cepat-cepat pindah, pengen cepat-cepat pulang ke rumah Tuhan. Tidak. Tetapi ini kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Apa dampak yang kita berikan dalam kehidupan ini? Dampak baik? Tidak ada dampak? Atau dampak buruk? Ada peribahasa yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Orang mati meninggalkan apa? Kalau kita sudah tidak ada lagi, apa warisan yang kita berikan? Warisan bukan hanya bentuk harta kekayaan, melainkan warisan kehidupan kita, warisan keteladanan kita, warisan kebaikan kita, yang akan terus membuat kita selalu hidup walaupun kita telah tiada di suatu tempat ataupun di dunia ini lagi. Nah, untuk itu bacaan yang panjang tadi kita perhatikan adalah sebuah kisah bagaimana Rasul Paulus ketika mau berpisah dengan jemaat di Filipi. Ia menuliskan, ia mengatakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan dan pelayanannya. Sehingga Paulus dikenal bukan saja oleh jemaat di Efesus waktu itu, tahun 30-an, 40-an, tetapi saat ini di tahun milenium, Paulus masih kita kenang, Paulus masih kita bicarakan. Nah, saudara Tuhan, siapkan jejak langkah adalah sebuah cara untuk sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita secara bertanggung jawab untuk mewujudkan identitas kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini yang memberikan dampak baik saat ini maupun dampak baik pada masa yang akan datang. Nah, untuk itu mari kita perhatikan bagian-bagiannya. Ini menarik. Ada 4 hal. 4 hal yang kalau saya kelompokkan itu. Jejak langkah apa yang ditinggalkan Rasul Paulus yang layak kita teladani. Maka mari kita perhatikan bagian-bagiannya. Bagian yang pertama, apa yang saudara pikirkan ketika membaca ayat 19? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara, Rasul Paulus komitmennya setelah menjadi pengikut Kristus tidak diragukan lagi. Ia sungguh-sungguh metanoia. Dia sungguh-sungguh bertobat, berbalik arah. Dia sungguh-sungguh menjadi pelayan Kristus. Paulus tidak setengah-setengah untuk melayani Kristus. Ia memberikan yang terbaik dalam dirinya. Bahkan nyawanya sekalipun. Bahkan hartanya sekalipun. Waktunya, seluruh hidupnya. Fokus Rasul Paulus hanya komitmen untuk melayani Kristus. Ia banyak mencucurkan air mata. Ia banyak menghadapi pencobaan pembunuhan. Tetapi ia tidak menyerah. Sahabat, doa, persekutuan doa pagi. Mungkin dalam kadar tertentu kita tidak mengalami seperti yang dirasakan Rasul Paulus. Menangis mungkin bisa, tapi sampai bertaruh nyawa dan bertarung nyawa dalam pelayanan, mungkin sebagian kecil kita tidak. Di sini Paulus mengajarkan kita tentang arti komitmen melayani. Komitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh berubah, yang sungguh-sungguh metanoia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan?
dalam tantangan situasi pandemi, tetap peduli, mengasihi sesama, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Pelayanan dalam komunitas GKI Surya Utama, pelayanan dalam komunitas masyarakat sekitar kita. Ingat, apapun yang kita lakukan, kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Komitmen. Dan ketika komitmen itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka orang lain ingin melihat buktinya. Kalau komitmen itu betul-betul kita lakukan, maka orang lain sungguh melihat apa yang kita katakan itu sungguh-sungguh terbukti, sungguh-sungguh dirasakan ada. Ayat yang ke-26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ketika kita sungguh-sungguh gemar melayani, kita tidak pernah gentar menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi situasi yang terus berubah yang menekan kita. Komitmen membawa kita kepada konsistensi. Ketika kita gemar, sungguh-sungguh melayani, memuliakan Tuhan, maka kita tidak gentar apapun pergumulan yang kita hadapi. Ini buktinya, tunjukkan buktinya. Itu yang seperti dikatakan Rasul Paulus. Kita tidak pernah omong besar, tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang kita omongkan. Memuliakan Tuhan dengan seluruh kemampuan kita. Konsistensi. Hal yang kedua pada tulisan ini yang kita bisa perhatikan. Komitmen, konsistensi, dan yang ketiga, ketika situasi berubah, ketika ada banyak hal yang kita hadapi, kita agar sungguh-sungguh berkomitmen dan konsisten, maka kita perlu hal yang ketiga adalah kompatibel. Kompatibel ini artinya mampu bekerja dan bergerak dengan kesesuaian dan keserasian terhadap situasi lingkungan. Adaptasi. Tidak pernah menyalahkan kondisi, tapi mencari jalan keluar dari segala situasi yang ada. Kreatif, inovatif. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang kompatibel. Situasi pandemi yang kita hadapi ini menuntut kita terus bekerja dengan cara yang baik, bertanggung jawab, dan sehat. Menghasilkan kedamaian dalam diri kita. Ketika kita sungguh-sungguh melayani dengan kekuatan cinta kasih Tuhan, komitmen, maka kita mencoba selalu bersuka cita dalam segala hal yang kita hadapi. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas tidak ada padaku dan tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Rasul Paulus tidak pernah tergantung pada orang lain ataupun barang-barang tertentu. Ia mencoba untuk mengusahakan kebaikan dalam pelayanannya. Bekerja menjadi seorang tukang tenda. Mendukung teman-temannya. Ini artinya, ayo kita bergerak sesuai dengan keserasian keadaan. Keadaan yang kita suruh mencari jalan keluar. Sudah 3 hal warisan, jejak langkah Rasul Paulus. Komitmen, konsisten, dan kompatibel. Maka hal yang keempat, ini pakai bahasa Inggris ya, minta maaf. Saya mencoba mencari padanan katanya belum ketemu. Setelah konsisten,
Setelah komitmen, kedua konsisten dan kompatibel, maka yang keempat adalah compassion. Compassion adalah belas kasih. Compassion adalah mencoba untuk memberikan diri untuk mendatangkan kebaikan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu saya berkata Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, dalam segala sesuatu aku telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia menerima dari memberi, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu saya muliakan Tuhan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Compassion, belas kasihan. Kita bukan hanya menuntut untuk diberi, tapi kita malah yang memberi kebaikan, memberi pertolongan, memberi perhatian, memberi cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Belas kasihan. Dengan demikian keempat hal tadi, kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen dan konsisten, maka dalam situasi apapun kita kompatibel, maka kita bisa berusaha untuk melakukan yang kebaikan karena diri kita penuh dengan compassion, belas kasihan. Itulah jejak langkah yang kita tinggalkan untuk orang-orang di sekitar kita. Maka mari siapkan jejak langkah kita. Komitmen melayani untuk memuliakan Tuhan. Kita konsisten dalam segala sesuatu, tidak on and off. Maka dalam situasi yang sulit sekalipun kita sungguh-sungguh kompatibel. Mau mengusahakan keadaan yang lebih baik dalam situasi yang ada. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang welas asih atau compassion. Selamat menyiapkan jejak langkah. Kiranya Kristus selalu dimuliakan dalam langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan dalam setiap kehidupan kami sungguh-sungguh menyiapkan jejak langkah yang baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Makanya Bapa pimpinlah kami agar kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehingga kami sungguh-sungguh berkomitmen, konsisten, kompatibel dan mewujudkan compassion di dalam kehidupan kami sekarang ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami keluarga dalam iman di Jemaat GKI Surya Utama. Kiranya dalam situasi yang sulit, ketika kami tidak bisa berkumpul di gereja, hati kami tetap terpaut satu dengan yang lain dengan mengikuti ibadah-ibadah online yang ada di GKI Surya Utama. Tuhan akan memberkati ibadah online yang dilakukan untuk anak, untuk remaja, untuk lansia, untuk umum. Tuhan berkatilah. Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati pelayan-pelayan ibadah online Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Tuhan Kau memberkati kami agar kami tak boleh merasakan persekutuan yang hangat dengan ibadah-ibadah secara online di GKI Surya Utama. Maka ya Bapa dalam surga, Engkau juga akan memberkati Majelis Jemaat GKI Surya Utama sebagai pemimpin di gereja ini agar mereka, para pendeta, para penatua boleh bersatu hati untuk membicarakan, memutuskan kegiatan pelayanan yang sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, mempersekutukan Jemaat GKI Surya Utama dengan segala sukacita. Bapa dalam surga, berkatilah untuk setiap hal yang direncanakan oleh Majelis Jemaat GKI Surya Utama. Engkau juga memberkati para pelayan Tuhan di setiap kategori yang ada.
guru sekolah minggu, pelayan ibadah, pelayan diakonia, pelayanan kesehatan, apapun Tuhan. Kiranya setiap pribadi-pribadi yang siap untuk meninggalkan jejak langkah sebagai pelayan Tuhan di GKI Surya Utama tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan sukacita, tetap diberikan ketekunan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga teringat akan karyawan GKI Surya Utama. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang masih harus datang ke gereja. Tuhan kiranya menolong karyawan, tata usaha, koster, tenaga keamanan yang terus berjaga dengan segala kebaikan. Bapa dalam surga, berkatilah kami sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama beserta dengan karyawan dan para pelayan yang lainnya. Tuhan, kami bersukacita untuk pekerjaan yang masih kami lakukan. Ya Bapa, ketika kami mendengar ada sahabat, kerabat, keluarga kami yang sedang terpuruk keadaan ekonominya karena pekerjaannya terpengaruh situasi pandemi ini, Tuhan berikan mereka sukacita, Tuhan berikan mereka ketekunan untuk mengerjakan tugas pekerjaannya masih dengan segala ketekunan yang ada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan, ada banyak yang terinfeksi virus COVID-19. Ya Tuhan, namanya kami ingin sebutkan satu persatu di dalam hati kami. Kami tahu mereka sedang bergumul dalam situasi kelemahan, ketakutan karena infeksi virus COVID-19 belum juga mereda di dalam dirinya. Maka ya Bapak, beri mereka hati gembira untuk terus mendengarkan arahan pendampingan dari dokter, merasakan sukacita untuk mengkonsumsi obat dan istirahat hati yang tenang sehingga imun dalam tubuhnya tetap meningkat. Dan Tuhan tolong agar makanan, waktu istirahat juga boleh menambah imun sehingga virus COVID-19 boleh dihilangkan dalam tubuhnya. Kami bersukacita ya Tuhan, ada banyak juga orang-orang yang telah disembuhkan dari sakit, dari infeksi virus COVID-19. Tuhan kiranya menolong mereka agar mereka boleh terus pulih, penuh sukacita. Ya, untuk menjaga kesehatan, untuk kembali pelayanan, untuk kembali bekerja. Dan berikanlah hati kepada kami yang sungguh-sungguh membuka diri untuk tidak memperberat perasaan, untuk membuat sedih, kecewa orang-orang yang telah sembuh dari virus COVID-19 ini Tuhan, agar mereka juga tetap merasakan kebaikan dari kami saling memperhatikan. Dan biarkan kami dalam hidup bersama untuk sama-sama menjaga kesehatan, menjaga tindakan-tindakan kami sehingga tidak menjadi alat untuk menyebarkan virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Ida Murni Aritonang yang sedang terus mengusahakan kesehatan jantungnya. Jika dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong agar Ibu Ida boleh merasakan kekuatan dan proses pemulihan. Berkati dokter dan perawat yang menjaga Ibu Ida Murni Aritonang agar itu boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan Ibu Ida. Tuhan juga memberkati suami dan anak-anak Ibu Ida, untuk juga cucu-cucu yang terus mendukung kesehatan Ibu Ida dengan doa, dalam usaha dan sebagainya. Bapa dalam surga, kami bersukacita karena Engkau telah memberikan anugerah pada Bapak Gideon Putra Setiawan dan Ibu Aktalisa Ivani yang telah dikaruniai anak dengan nama Giovanno Setiawan. Tuhan akan memberkati Giovanno Setiawan untuk tumbuh berkembang dalam segala kesehatan dan perkembangan yang baik. Tuhan akan memulihkan, menguatkan Ibu Aktalisa Tiffany untuk proses pemulihan pasca melahirkan, dan Kau memberi kekuatan, kebahagiaan pada mereka sekeluarga. Bapa di dalam surga,
kami juga teringat akan situasi pandemi yang masih belum selesai. Tuhan jaga kami Tuhan, agar kami selalu saling menjaga, sehingga penyebaran virus COVID-19 bisa dihentikan oleh kami dengan menjaga jarak, menjaga kesehatan, waktu istirahat yang baik. Tuhan, kami teringat akan dokter dan perawat di medis di rumah sakit. Tuhan jaga mereka dalam segala kesehatan. Mereka yang bekerja dengan baik untuk sesamanya Tuhan. Tuhan menjaga keluarga dokter, orang tua, anak, dari dokter dan perawat Tuhan yang bekerja untuk menanggulangi virus COVID-19 ini, yang menolong sesamanya yang terkena infeksi. Tuhan, kami juga teringat akan orang-orang yang ada di pemakaman, krematorium, mereka yang sebagai supir ambulan. Tuhan, jaga kesehatan mereka untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.